Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu membuat kami mengerti firman-Mu. Siang hari ini kami percaya yang datang dalam ruangan ini diurapin Tuhan. Amin. Bahwa kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi hidup kami siang hari ini. Dalam nama Yesus. Buka matamu dan tetap fokus sama Tuhan. Kita mau belajar firman. Dan sekarang lihat saya. Waktunya mepet sekali. Tapi kita mau sesuatu yang berbeda siang hari ini, supaya hidup kita diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. 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 Karena kekristenan kita ini harus berubah. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pekerjaan apapun, posisi apapun, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dan kita semakin didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan, suatu hari engkau akan dikenang menjadi orang yang punya integritas dan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lihat sekarang di kita, nggak usah buka Alkitabnya, di Ibrani pasal yang ke-11. I just want to praise you. Judulnya tentang saksi-saksi iman. Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan di zamannya. Banyak sekali. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu orang yang hidup di zamannya, berjalan bersama Tuhan. Perjalanannya bersama Tuhan loh. Dan kita kenang sampai hari ini mereka memiliki kehidupan yang berbeda di antara orang sejamannya. Apa yang terjadi? Hidupnya meninggalkan jejak ilahi. Kita belajar dari kehidupan Abraham, kehidupannya Musa, kehidupannya Daud, kehidupannya Esra, kehidupannya Nehemia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang yang hidup di zamannya berjalan bersama Tuhan, komitmen dengan Tuhan, meninggalkan jejak ilahi. Sampai hari ini kita kenal. Hidupmu pun hari ini juga sama. Apa yang kalian kerjakan hari ini, suatu hari akan dikenang orang. Engkau ingin dikenang seperti apa dan menjadi seperti apa, tergantung dari apa yang kamu kerjakan hari ini. Apapun itu. Jadi hamba Tuhan, jadi bisnismen, jadi karyawan, kamu akan dikenang oleh orang lain karena jejakmu seperti jejak digital yang tidak bisa dihapus. Suatu hari pasti akan bisa dilihat. Dan jejak langkah kita ini harus meninggalkan pengurapan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, harusnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ini berbicara tentang perjalanannya para pahlawan iman. Mereka dikenang orang karena memiliki perjalanan bersama Tuhan. Di ayat yang ke-32 ngomong seperti ini. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku tidak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Ini orang yang hidup di zamannya. Sekarang fokus ke saya, jangan fokus ke yang lain. Ini waktunya mepet sekali. Ibu, kalau AC-nya dingin, duduk di depan, masih banyak yang kosong. Orang yang hidup di zamannya itu memiliki pengaruh sampai hari ini. Daud memiliki pengaruh sampai hari ini loh. Musa, Abraham, para rasul. Apa yang mereka hidupin di zamannya itu? Mereka adalah orang yang komitmen hidup bersama Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Kelakuannya, sikapnya, tindakannya sejalan dengan firman. Saya pernah ngomong seperti ini. Jejak langkah kita ini, apa yang kamu lakukan setiap hari,
Kitab Mazmur katakan, ajar aku menghitung hari-hari supaya aku memperoleh hati yang bijaksana, kan? Jejak langkahmu setiap harinya, setiap menitnya, dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, itu seperti kamu nulis sebuah sejarah dan orang lain suatu hari akan kenang kamu seperti apa loh. Kamu ingin dikenang seperti apa untuk orang-orang yang nanti, generasi yang akan datang. Apalagi ini anak-anak muda ini. Kalau kamu habiskan waktumu begitu saja, engkau akan buang waktu sia-sia. Ini umurnya paling 20-an ini. Kamu kejar Tuhan. Kamu hidup komitmen dengan Tuhan. Kamu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kamu lakukan sesuatu yang ilahi dibanding orang lain. Seumuran saya, kamu akan menjadi orang yang lebih powerful. Saya umurnya 47. Kalian yang umur 20 tahun, lakukan setiap hari, kejar Tuhan. Seumuran saya, kamu akan memiliki pengaruh yang lebih powerful, urapan yang lebih powerful, hikmat, pengertian. Bahkan ketika engkau mulai komitmen jalan sama Tuhan hari ini, apa saja yang kamu pegang, suatu hari Tuhan akan bikin berhasil. Amin. Kok nggak ada amin ini? Belum makan siang kelihatannya ya. Amin. Amin. Jejak langkah kita ini akan dikenang oleh orang lain, dan tentunya akan mempengaruhi banyak orang. Kita Mazmur katakan, jejak langkah Tuhan meninggalkan pengurapan. Jejak langkah kita meninggalkan lemak. Orang yang bersinggungan dengan hidup kita dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Kamu jadi pegawai yang berbeda, punya integritas. Karena kamu didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan, menjadi orang yang mencintai Tuhan. Perusahaan di tempat di mana kamu kerja, perusahaan itu diberkatin gara-gara kamu. Katakan amin. Amin. Jangan malah jadi problem di perusahaan. Jangan jadi problem di tempat kita ditempatkan Tuhan. Kan kita dipanggil untuk jadi berkat, bukan bikin masalah. Untuk kita jadi berkat, Tuhan urusin hatimu dulu. Tuhan beresin yang di dalammu dulu. Karena Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Kalau yang di dalam ini tidak beres, kalau yang di dalam ini tidak benar, selalu bikin problem dimanapun. Apapun itu loh, yang kau pernah alami di masa lalu harus beres. Kau harus berdamai dengan dirimu sendiri. Amin. Amin. Coba lihat saya, fokusnya ke saya. Beres hatimu dulu di hadapan Tuhan, dan Tuhan selalu ingin beresin yang di dalam diri kita ini. Kalau yang di dalam ini tidak beres, kita ketemu siapapun, bergaul dengan siapapun, trouble pasti, bermasalah. Ada orang yang selalu ribut, gampang tersinggung, gampang marah, susah ngampuni, ngamuan, bener karepe dhewe. Kan ada kan orang-orang yang seperti itu kan. Diajak ngomong sedikit gak terima, marah. Hal yang kayak begitu yang perlu diberesin loh. Coba sekarang kita lihat diri kita sendiri yang di dalam ini. Kalau ini tidak benar, hari ini kita mesti serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Supaya apa? Setiap langkah kita meninggalkan jejak ilahi yang memberkati banyak orang, memberi dampak bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi orang Kristen bukannya sekedar minggu ke gereja, kamu pulang dengerin khotbah terus gak ngerti apa-apa loh. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang harus digenapi melalui hidup kita. Sampai garis akhir kita didapatin finish well. Amin. Amin. Kalau enggak, kehidupanmu enggak jauh beda dengan orang yang di luar sana yang enggak kenal Tuhan. Enggak memiliki dampak apa-apa, enggak memiliki otoritas apa-apa, hanya jalani kehidupan rutinitas agamawinya. Kalau orang Kristen terbiasa minggu ke gereja, kalau agama lain mungkin hari-hari tertentu beribadah, tapi tidak memiliki tujuan hidup. Kalau hari ini hidupmu nggak disetir dengan tujuan Tuhan, hidupmu selalu membosankan, menjenuhkan.
cenderung bikin problem di mana-mana. Hati kita yang harus diserahkan dulu di hadapan Tuhan. Tahu nggak, jadi orang Kristen itu yang pertama dipersembahkan adalah diri kita sendiri. Ibadah yang sejati itu bukan kumpul-kumpul di tempat ini. Ibadah yang sejati adalah engkau persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ucapanmu kudus enggak? Pikiranmu kudus enggak? Tindakanmu kudus enggak? Itu dulu yang Tuhan mau. Karena banyak orang Kristen ke gereja melakukan ritual agamawinya, tapi kehidupannya tidak pernah berubah. Kerja nggak punya tanggung jawab, nggak punya integritas, kelakuannya buruk, sikapnya jelek, jadi batu sandungan, gampang marahan, gampang ngamuk. Nggak ada di sini kelihatannya ini orang udah diubahkan Tuhan semuanya. Jujur semua. Loh, nggak ada yang amin kok. Amin. Kalian ini tegang atau apa ini? Udah makan belum ini? Coba senyum dulu kanan kirinya. Senyum dulu kanan kirinya. Katakan, saya mau berbahagia hari ini. Ikut Tuhan itu berbahagia. Enggak tegang. Relax. Enjoy. Amin. Aku bernyanyi bahagia. Senyum kanan kirinya. Selamanya aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tahu nggak? Orang ikut Tuhan tuh enjoy, relax, nikmatin berkatnya setiap hari kok. Kamu dengerin khotbah begini dong. Oh, apa gue ya? Bingung aku. Coba senyum dulu. Kanan kirinya kasih senyum yang paling manis. Kalian itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren. Ku berbahagia, yakin, teguh. Orang berbahagia tuh senyum dulu gini. Ku berbahagia, yakin, teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sambil senyum kanan kiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tahu nggak Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ini, Tuhan yang powerful itu, Tuhan yang dahsyat itu, kita semua kan udah ngalami kelahiran baru kan? Amin. Coba yang yakin dan percaya kalau hari ini seandainya kau dipanggil Tuhan, kau ketemu Tuhan, angkat tangannya. Yang lain ini nggak yakin atau apa ini? Ketika engkau yakin dan tahu bahwa kamu miliknya Tuhan, Tuhan tinggal di dalammu. Kamu bisa bayangkan nggak, Tuhan yang perkasa tinggal di dalammu, harusnya setiap harimu lu berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu adalah urapan yang lain. Kamu ngomong punya pengaruh, kamu ngomong punya dampak dan otoritas loh. Makanya orang-orang kayak begini nih, kali ini suatu hari akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Engkau akan dibawa dalam kehidupan berjalan ngalami Tuhan. Tadi di Ibrani pasal yang ke-11 itu judulnya para saksi iman. Mereka kita kenang sampai hari ini, kita pelajarin sampai hari ini, karena mereka di zamannya itu berjalan bersama Tuhan loh. Kehidupan mereka tidak gampang, ngalami aniaya. Coba kita lihat
Di ayat yang ke-36-nya ya. Ada pula yang diejek dan didera. Ya kamu sendiri kalau hari ini diejek, didera, malah teriak-teriak histeris, panik kayak orang nggak kenal Tuhan. Siapa yang pernah sakit hati dengan orang lain? Halo, lihat saya. Jangan lihat handphonemu. Ini waktunya mepet sekali loh. Pernah sakit hati dengan orang kan? Pernah dijelekin orang lain dan kamu nggak bisa tidur? Pernah nggak ngalami kayak itu? Pernah. Ternyata ini para saksi iman ini pernah ngalami kayak begitu. Mereka diejek dan didera. Tidak hanya diomongin toh, didera itu dipukulin, dilemparin batu dan lain sebagainya loh. Mengalami aniaya loh. Dan kita lihat apa yang terjadi. Bukankah Daniel dimasukin ke gua singa? Sadrak, Mesak dan Abednego, apa yang terjadi mereka alami? Ditaruh di dapur api. Yusuf apa yang alami? Yusuf dipenjara, difitnah, cemplungin sumur dan lain sebagainya. Abraham dites imannya. Musa apalagi, Daud, bahkan Daud sebelum beberapa hari dipromosi Tuhan di Siklak, dia ngalami sesuatu yang berat dalam hidupnya. Pengikutnya mau lemparin batu, anak istrinya dijarah oleh orang Amalek. Dia kuatkan hatinya sama Tuhan, dan beberapa hari kemudian Saul mati dan dipromosi jadi raja. Perjalanan kehidupanmu berjalan bersama Tuhan itu dimurnikan lewat proses namanya permukaan. Makanya kamu meski dengerin khotbah saya, cari Peter Guntur di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Loh, Yes. kamu akan dengar firman dan kamu akan diubahkan Tuhan. Saya sepanjang tahun 2022 khotbah saya pikul salib sangkal diri mati daging untuk mempersiapkan tahun-tahun ke depan ini mengalami promosi. Karena berjalan bersama Tuhan itu ngikutin caranya, ngikutin ritmenya, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Bukan jalan mau kita sendiri. Maunya kita jalani hidup mau kita sendiri kan? Ngikutin perasaan kita. Kalau kamu hidupmu disetir oleh perasaanmu, kamu gak akan mengalami kemenangan loh dalam perjalanan kehidupanmu. Kamu akan jadi orang yang maumu sendiri, egois bahkan. Saya ngomong tentang karaktermu harus diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena panggilan kehidupan kekristenan itu bukan lebih hebat dari orang lain, bukan lebih keren dari orang lain, tapi diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu harus seperti Kristus. Coba toleh kanan kirinya. Kamu lihat apa di aku? Lihat Yesus atau lihat siapa? Kamu lihat aku punya karakter Kristus apa enggak? Atau aku nyebelin katanya? Coba toleh kanan kirinya. Aku ini jadi berkat apa enggak? Kalau hari ini hidupmu masih nyebelin buat orang lain, jadi batu sandungan orang lain, artinya harus ada yang perlu dirubah. Nanti enggak? Nanti suatu hari kita akan dikenang orang. Hidupmu memiliki pengaruh apa tidak? Hidupmu memiliki otoritas apa tidak? Kita mesti belajar dari rumah duka. Orang-orang yang sepanjang hidupnya memiliki pengaruh, memiliki dampak. Ketika dia meninggal, di rumah duka banyak yang datang, dan karangan bunganya pasti banyak. Saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau hari ini Engkau panggil aku, kira-kira aku meninggalkan apa? Jejak langkahku selama ini sudah mendampakin banyak orang, jadi berkat banyak orang apa tidak? Kalau hari ini aku meninggal, kira-kira yang datang di rumah duka banyak apa enggak? Yang kasih karangan bunga apa enggak? Banyak enggak? Kalau hari ini hidupmu enggak jadi apa-apa dan belum jadi apa-apa, enggak usah berkecil hati. Kejar Tuhan dan cari Tuhan. Amin. Orang saya jadi hamba Tuhan lama sekali kok. Dari tahun 98, tahun 2001 saya baru dikenal orang. Dalam perjalanan yang lama itu saya kejar Tuhan, cari Tuhan. Saya cintai Tuhan, saya kasihin Tuhan, saya komitmen jalan, saya bangun keintiman dengan Tuhan. Diremukkan yang di dalam ini loh. Diremukkan karakter kedagingan, egois, hawa nafsu, penuh marah, pikiran ngawur, sembarangan, sembrono. Ini anak-anak muda, kau bisa taklukkan pikiranmu kepada Kristus. Kalau kau nggak taklukkan pikiranmu dengan Kristus, ini belum pada nikah kan ini. Kau mesti jaga kekudusan dan kesucian loh. Jangan dikontrol hawa nafsumu, kamu ikutin hawa nafsumu.
Bahkan sebelum nikah kamu udah hidup dalam dosa, pernikahanmu akan ketemu trouble. Pernikahanmu akan ketemu masalah. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang-orang pernikahannya bermasalah. Karena apa? Saya tanya ketika mereka bermasalah, sebelum kamu diberkatin, kamu sudah berzina belum? Dan rata-rata mereka sudah berzina. Karena apa yang kita tabur suatu hari kita akan tuai. Kamu menabur hidup kudus, suatu hari Tuhan akan angkat, bawa kamu dalam level kehidupan yang berbeda. Kehidupanmu akan bahagia, pernikahanmu akan bahagia. Makanya saya bilang, jejak langkahmu suatu hari akan dikenang orang, kau akan dikenang seperti apa. Amin. Amin. Kamu meninggalkan jejak apa? Jejak yang mengubahkan dan mempermuliakan nama Tuhan, atau jejak hidupmu jengkelin dan bosenin, ngeselin? Ditabur mulai hari ini. Apa yang kita perbuat suatu hari kita akan tuai, apapun itu namanya. Nabur bukan hanya berbicara tentang uang kok, perkataan, perbuatan, tindakan. Hari ini anak-anak muda ini kau bayar harga di hadapan Tuhan. Bayar harga itu salah satunya apa? Bangun keintimanmu dengan Tuhan. 2 hari yang lalu saya posting tentang membangun kedalaman dengan Tuhan itu. Kamu kejar Tuhan, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, komitmen cari Tuhan. Lihat apa yang akan Tuhan lakukan dalam 2 tahun ke depan. Ketika hari ini kamu hidup kudus, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, kamu dedikasikan waktumu. Kalian kan kerja, saya ini juga pekerja keras loh. Saya bukan orang nganggur loh. Saya lakukan bagian saya. Di sisi lain saya cari Tuhan, saya cintai Tuhan, saya kejar Tuhan. Dan pelan-pelan perjalanan hidup saya memiliki dampak yang powerful. Hidupmu hari ini, sisa yang Tuhan percayakan ini, Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Dan kau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Dimulai dengan apa? Tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun itu namanya. Pekerjaan apapun namanya, lakukan dengan sepenuh hati seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Sebab dari sana Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan, Tuhan akan promosi kamu. Orang gak lihat, orang gak perhatikan, kerjakan dengan setia. Bukankah Yusuf lakukan setia dengan setia apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya? Ketika di rumah Potifar, dia urusin semuanya dengan baik. Ketika di penjara, dia lakukan dengan baik. Ternyata Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Karena apa yang kita kerjakan hari ini, surga memperhatikan, surga melihat kita ini bisa dipercaya apa tidak. Karena prinsip kerajaan Allah, setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kamu setia hari ini, kamu lakukan dengan setia hari ini, besok. Hari ini cinta Tuhan, besok cinta Tuhan. Hari ini hidup dalam kekudusan, besok hidup dalam kekudusan. Hari ini berdoa setengah jam, besok tambahin 5 menit, besok tambahin. Kamu dalam tiap hari ini kamu bangun keintiman dengan Tuhan, kamu kenal Tuhan, kamu cintai Tuhan. Di ujungnya kamu akan mengalami promosi. Tuhan percayakan apa dalam hidupmu, kamu kerja apa, apapun itu lakukan dengan setia. Kamu bikin kopi, kopimu enak kok. Tadi saya udah beli kopi, kopimu enak. Kerjakan dengan baik, dengan setia. Suatu hari kamu akan jadi barista yang keren kok. Apapun itu namanya lah. Jadi akuntan yang keren, jadi pegawai, jadi sales, jadi apapun lah, kerjakan dengan sepenuh hati. Amin. Dari sana engkau akan lihat promosi Tuhan. Kau akan lihat hidupmu akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Jadi pemain musik pun, dia pemain musik yang bukan asal-asal main musik. Permainan musiknya, setiap permainannya bisa menghadirkan Tuhan. Kamu jadi multimedia yang keren. Kamu bisa bikin suara saya yang sember jadi suara bagus. Lakukan dengan setia. Amin. Tuhan akan bawa kamu dalam level kehidupan yang berbeda. Apapun itu, jadi pengusaha, jadi hamba Tuhan, apapun juga. Dimulai dengan kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Kalau mau jadi karyawan ya, jangan sekedar mengharapkan akhir bulan kamu terima gaji saja. Tapi kamu gak memberi sesuatu yang lebih. Harusnya karena ada kamu perusahaan itu diberkati. Amin. Amin. Semangat gitu loh. Kok ini tegang atau apa ya? Coba senyum kanan diri, katakan amin. Amin. Diberkati apa enggak ini? Diberkati. Amin. Nanti kamu akan lihat apa yang Tuhan mulai bawa hidup mengalami peningkatan demi peningkatan. Kerajaan Allah itu seperti seorang pengusaha yang mempercayakan
1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Itu kerajaan Allah. Makanya apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu, kamu bagian apa kerjanya? Marketing. Belajar marketing yang hebat. Kuasai media sosial kalau bisa. Kalau bisa tembusin perusahaan-perusahaan besar. Tembus sampai sana. Kembangkan kapasitasmu. Harus belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tuhan mau berkatin kita sesuai dengan kapasitas kita. Kamu punya kapasitas besar, kamu akan dipercayakan besar. Amin. Saya udah kasih contoh tentang Petrus dan Rasul Paulus. Petrus itu orang yang tidak terdidik. Dipakai Tuhan ya, diurapin Tuhan ya, sama-sama powerful. Tapi dia hanya bisa dipercayakan nulis beberapa buku dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi lihat apa yang dialami dan dilakukan oleh Paulus. Dia orang terdidik, orang pintar sekali. Di bawah didikan Gamaliel, dia orang yang hebat. Paulus punya kapasitas yang besar dan dia dipercayakan oleh Tuhan sendiri, percayakan nulis 3/4 kitab Perjanjian Baru. Hari ini apapun yang Tuhan percayakan dari dalam hidupmu, kembangkan itu. Kapasitasmu kembangkan. Seperti Besaliel dan Aholiab, dikembangkan kapasitasnya dari apa yang dikerjakan tangannya diberkati. Ibu jadi bagian apa? Accounting ya mukanya ya. Kelihatannya tukang hitungin duit ibu. Iya. Ya, mukanya muka duit soalnya. Ngitungin duit terus. Belajar ngatur keuangan yang baik. Di suatu hari kamu akan bisa punya akuntan sendiri loh. Jadi akuntan publik yang terkenal loh. Nah, ibu ini nggak usah diragukan, jadi pengusaha ini. Bangun koneksi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Apa yang dikerjakan semakin diberkati. Tuhan selalu memberkati kita dimulai dari apa yang kita miliki. Ketika engkau jalan sama Tuhan, ketika engkau lakukan dengan setia, orang akan kenal kamu. Ini loh orang yang hebat, disertain Tuhan, pengusaha yang hebat, marketing yang hebat, tidak hanya jualan standar, tapi jualannya luar biasa, bahkan jual omsetnya miliaran. Apapun itu namanya, kerjakan. Jadi hamba Tuhan pun juga, saya ini bukan hamba Tuhan yang asal-asalan. Saya tiap hari belajar firman. Dari tahun 98 dikenal tahun 2021 tuh. Nggak ada yang ngundang waktu ya, nggak ada sebulan. Hari ini hampir tiap hari khotbah. Dulu nggak ada yang ngundang. Setiap hari saya siapkan khotbah, nggak ada yang ngundang. Bertahun-tahun saya kembangkan kapasitas saya. Tahu nggak saya waktu pertama kali saya bertobat di Bali, terus ke Jakarta nggak ada yang saya kenal. Saya ditaruh di Sawangan Depok, di rumah doa. Kan nggak ada yang saya hamba Tuhan baru, siapa yang kenal saya? Saya tiap hari belajar khotbah. Tahu nggak siapa yang saya khotbahin? Pisang, pohon pisang, pohon singkong. Saya lakukan itu loh, setia. Suatu hari saya akan khotbah di hadapan orang dan mempengaruhi banyak orang, mengubahkan banyak orang. Hari ini pun lakukan. Jangan puas dengan posisimu hari ini. Kembangkan kapasitasmu, belajar terus, miliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Kamu jadi orang yang punya integritas. Pengen naik gaji semua kan? Amin. Pengen naik gaji apa enggak? Amin. Oh, diomongin naik gaji weh. Tak kasih tahu rahasianya. Kamu pengen naik gaji kan? Masuk di kantor jam berapa? Jam 9. Kamu masuk jam 8 atau jam 9? Contohnya masuk jam 8 gitu. Jangan kamu jam 8 pas datang. Atau 8 lebih 5 menit. Kalau bisa sebelum jam 8 kamu datang. Pulang jam 5 kan. Jam 5 jangan pulang. Udah datangnya telat, pulangnya buru-buru, terus pingin tak dipromosi sampai matamu biru, engkau gak akan dilihat pimpinanmu, engkau ngalami promosi. Datang lebih awal, pulang lebih akhir, dan kerjakan. Kalau atasanmu, bagianmu suruh 1, kamu kerjakan 2. Yes. Atasanmu suruh kerjakan 5, kamu kerjakan 7 atau 10. Kira-kira dilihat nggak atasan sama atasmu? Dilihat. Sama bosmu dilihat nggak? Oh, ini orang prestasi nih. Oh, tak kasih bonus nih. Jalan-jalan ke Korea, jangan operasi plastik tapi ya. Ngerti nggak? Orang dunia itu punya hitung-hitungan loh. Kerajaan Allah juga punya hitung-hitungan.
Kamu pengen dipromosi, kamu pengen diberkati, kamu pengen punya kapasitas yang besar, tapi kamu malasnya bukan main, tidak akan ngalamin apa-apa. Kamu gak akan meninggalkan jejak ilahi yang mempengaruhi banyak orang. Dimulai dengan hari ini. Amin. Amin. Diberkati apa enggak ya? Senyum dulu kanan kiri. Katakan amin. Amin. Saya ingin melihat ya dari mulai hari ini ya. Ini orang tambah hari tambah cinta Tuhan. Amin. Kamu ditempatkan di perusahaan-perusahaanmu, tiba-tiba omsetnya naik nih. Orang datang kamu kasih senyum aja. Udah nggak usah nabur banyak-banyak. Kamu datang ada orang senyum aja. Coba belajar senyum kanan kiri. Lu senyum itu kan gratis, kok kamu susah banget itu gimana sih? Coba senyum gitu. Kalau saya ajarin senyum kamu susah, hari ini kan ente enjoy ya. Waktu kamu ngadapin tantangan yang berat, ngadapin masalah, kamu senyumnya lebih parah lagi loh. Enjoy aja kan, senyum aja. Tabur senyum kamu akan tuai senyum. Tabur kebaikan kamu akan tuai kemurahan dan kebajikan. Yes. Kamu tabur doa, suatu hari kamu akan mengalami promosi dan peninggian. Tabur kesetiaan, kamu akan punya integritas dan mengalami promosi dan peninggian datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Beresin hatimu hari ini. Yang sikap buruk, menangi dewe, karepe dewe, semaumu sendiri, nggak mau taat peraturan, nggak mau tunduk dengan otoritas dan lain sebagainya, diberesin dulu. Hati ini harus benar dulu di hadapan Tuhan. Dan kau akan didapati menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Amin. Surga memperhatikan dari apa yang kita lihat. Kita Mazmur katakan seperti ini, kemana aku dapat menjauhin rohmu? Aku mau pergi ke ujung langit, engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, kita perbuat itu surga. Lihat dan perhatikanlah. Kalau kamu melakukannya dengan setia, sekalipun gak dilihat, kamu lakukan dengan setia. Sekalipun gak dipuji orang, lakukan dengan setia. Kita kasih contoh saja. Ketika kamu ke toilet, ada tisu berantakan, kamu cuekin, itu bukan tanggung jawab. Terus karena kamu punya integritas, toilet itu kamu ambil, wah ini kotor lah, jorok ini gak baik. Kamu lakukan apa? Surga gak perhatikan? Surga perhatikan dari hal kecil, dari pikiranmu, perbuatanmu, tindakanmu, apalagi hal-hal yang besar. Kamu lakukan dengan setia, Tuhan akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Nanti kamu akan dikenang menjadi orang yang seperti pahlawan iman ini. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami, perhatikan ya, ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Kita nggak ngalami kayak begini kan? Paling diomelin kan? Siapa yang diomelin atasanmu dan kamu mukamu berubah? Cemberut? Nggak ada ini bu, karyawanmu tuh keren-keren bu. Kalau kita ini kalau punya salah, ditegur, kasih senyum, ya aku mau berubah. Katakan, ya saya mau berubah, bilang. Ya, saya mau berubah. Jangan cari alasan gitu. Terus lihat nih, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba. Pakaianmu batiknya keren-keren nih, baju mahal semua itu. Terus kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Mereka ngalamin itu. Tapi mereka di ujungnya dikenang menjadi pahlawan iman. Amin. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saya mau berdoa ya, tutup matamu. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Kau jamah dengan hadirat-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Terus sekarang jamah Tuhan. Tuhan, bahwa mereka ngalami Engkau, bahwa mereka ngalami Engkau. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman yang nempel dalam hati orang-orang ini Tuhan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan bawa pulang berkat ini. Angkat tanganmu dua-dua.
Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan tanganmu, dan Tuhan akan bikin berhasil. Namanya akan dipermuliakan melalui hidupmu mulai hari ini. Kemana kamu melangkah, kemana kamu pergi, kemana kamu bekerja, ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu, atas keluargamu, atas anakmu, atas istrimu, atas cucumu. Dan Yesus yang menjadi utama dan terutama dalam hidup. Bawa pulang berkat ini, bawa pulang berkat ini, bawa pulang berkat ini, bawa pulang berkat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. And God bless you. God bless you. Silakan duduk.